Sungguh malang nasib seorang satpam di kota Bogor, Jawa Barat. Ia meregang nyawa di tangan anak majikannya sendiri. Korban ditemukan tewas mengenaskan di dalam pos jaga tempatnya bekerja. Di mana menurut polisi sebelum meninggal, korban ini sedang tidur. Namun kemudian dibangunkan pelaku yang langsung melakukan penganiayaan dengan senjata tajam. Peristiwa ini diketahui oleh rekan korban yang mendengar keributan pada Jumat 17 Januari 2025 dini hari. Dan saat dicek oleh saksi, tersangka sedang bergumul dengan korban yang sudah terluka parah. Mendapat kabar kematian satpam bernama Septian, polisi langsung mendatangi lokasi pembunuhan di Jalan Lawang Gintung, Kecamatan Bogor Selatan. Dari hasil olah tempat kejadian perkara, korban mengalami luka-luka akibat senjata tajam. Polisi pun melakukan olah TKP serta memeriksa 5 saksi. Anak majikan bernama Abraham juga diperiksa secara intensif di Satreskrim Polresta Bogor Kota. Menurut saksi yang juga merupakan mantan karyawan yang pernah bekerja dengan Abraham, pria tersebut memiliki sifat temperamental dan tak jarang menganiaya karyawannya. Penyakit atau memang dia temperamen? Temperamen juga, penyakit juga. Kerja waktu dia pernah diapain sama? Ya, sering disiksa, ditipukin segala macam. Kalau salah jalan dulu kan saya supirin dia. Sering menganiaya gitu. Iya. Emang ada sapam juga pernah dipukulin sama dia gara-gara masalah meteran listrik juga. Dan inilah saudara, sosok Abraham, anak majikan Septian yang menjadi pelaku pembunuhan. Dalam video ini Abraham tiba di Mapolres Bogor Kota bersama ibunya pada Jumat pagi 17 Januari 2025, tak lama setelah pembunuhan terjadi. Kondisi Abraham yang tidak diborgol sempat menjadi pertanyaan publik. Namun polisi kemudian menjelaskan bahwa saat itu Abraham masih berstatus sebagai saksi. Polisi pun membantah memberikan keistimewaan pada Abraham. Lantaran, kala pertama kali datang ke Mapolres Bogor Kota, polisi juga belum mengetahui pelaku sebenarnya dan masih akan melakukan pemeriksaan. Kala itu polisi memeriksa 5 orang terkait pembunuhan satpam bernama Septian ini. Amankan kita belum mengetahui siapa pelaku dan sebagainya. Untuk itu kita masih dibutuhkan bersama. Kita bawa, kita minta keterangan. Pada saat kita minta keterangan, proses naik ke pemeriksaan dan disitu kita bisa mengerucut bahwa saudara A ini adalah tersangka utama. Baru kita lakukan penahanan dan sebagainya. Tidak ada hal yang diistimewakan. Tidak ada perilaku istimewa di sini. Sementara polisi juga menjelaskan bahwa pihaknya membukakan pintu mobil bagi pelaku lantaran pintu mobil memiliki sistem safety door. Kasat Reskrim Polresta Bogor Kota AKP Aji Risnaldi menjelaskan kenapa pintu itu harus dibukakan oleh anggota karena harus dibuka dari luar. Pintu mobil itu ada safety door-nya, jadi tidak bisa dibuka dari dalam, hanya bisa dibuka dari luar. Sementara saudara Abraham akhirnya ditetapkan sebagai tersangka atas kasus pembunuhan satpam yang bekerja di rumah orang tuanya setelah menjalani serangkaian pemeriksaan. Tersangka mengaku sakit hati pada korban. Namun apa sebabnya? Nah, usut punya usut, tersangka menyebut korban ini sering melaporkan tersangka kepada orang tuanya karena kerap pulang tengah malam. Tersangka juga dalam pengaruh narkoba saat melakukan aksinya. Untuk motifnya untuk sampai saat ini dikarenakan sakit hati karena korban ini sering melaporkan tersangka yang sering pulang malam kepada orang tuanya. Jadi setelah kita amankan, sebelum dilakukan pemeriksaan, kita lakukan tes urin terhadap tersangka dan didapati positif sintek. Berarti narkoba berarti? Jenis narkoba. Dari hasil pemeriksaan intensif diketahui pula bahwa tersangka telah merencanakan pembunuhan ini. Abraham diketahui sengaja membeli pisau terlebih dahulu untuk melakukan aksi kejinya itu. Selain pisau, Abraham juga membeli pisau yang digunakan untuk memecahkan kaca karena kesal dengan sang ibu.
Dan atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis yakni pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana dan atau pasal 338 KUHP tentang pembunuhan. Dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan kematian. Tersangka pun terancam hukuman maksimal 20 tahun penjara atau hukuman seumur hidup. Pembunuhan yang dilakukan tersangka terhadap satpam di rumahnya sendiri menuai perhatian publik akan sosoknya. Abraham diketahui merupakan anak dari seorang pengacara, Farida Felix, di mana ia juga diketahui pernah menjadi mahasiswa di Jakarta meski belum diketahui apa profesi dan pekerjaannya kini. Dan meski demikian, di area rumah keluarga Abraham yang juga menjadi lokasi pembunuhan satpam juga digunakan sebagai lokasi rental mobil serta kantor pengacara. Ibunda Abraham yakni Farida Felix tak kuasa menahan tangis saat menyampaikan akan meminta maaf pada keluarga korban atas perbuatan putranya. Ia juga menyebut korban dikenal sebagai pekerja yang baik. Di hadapan wartawan, Farida Felix mengaku menyesal dan ingin meminta maaf, tetapi ia tidak memiliki nomor telepon serta alamat keluarga korban. Namun, kuasa hukum tersangka hingga saat ini pihaknya masih mencari alamat korban dan ingin membiayai sekolah anak korban hingga lulus. Saya berlutut minta maaf kepada ibunya Septian karena anak saya melakukan itu di bawah kontrol obat-obat yang dimakannya. Berharap saya bisa bertemu dengan orang tuanya Septian, dengan istrinya Septian. Saya meminta maaf berlutut di hadapan mereka karena saya tak tahu alamat rumahnya, nggak tahu nomor teleponnya. Saya masih menunggu. Sementara jenazah satpam yang menjadi korban pembunuhan majikannya telah dimakamkan di dekat rumahnya yang ada di Kampung Cibarengkok, Desa Citarik, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Korban meninggalkan istri dan 4 anaknya yang kini berduka atas kematian tulang punggung keluarga. Menurut istri korban, ia terakhir kali berkomunikasi dengan Septian pada Kamis lalu untuk menanyakan kabar anaknya. Korban juga sempat berkeluh kesah dengan sang istri, termasuk niatnya untuk pindah kerja. Nggak pernah curhat ada ancaman begitu, cuman kerja di situ tuh gimana ya, gaji suka telat katanya gitu, majikan suka marah-marah nggak jelas katanya. Kata saya tuh nyari lagi ya, kerjaan kan banyak, ya udah tanggung nanti aja katanya, habis lebaran itu aja ngeluhnya mah. Nggak ada anaknya begini, ibunya begini, enggak. Keluarga korban kini meminta keadilan. Harapannya tersangka diberi hukuman seadil-adilnya atas tindakan keji yang telah menewaskan korban bernama Septian. Keluarga korban pun meminta pertanggungjawaban terhadap keluarga tersangka. Dan sementara proses hukum tersangka juga terus bergulir hingga jatuh putusan yang setimpal dengan apa yang telah dilakukannya.